kami dalam tangan-Mu malam ini. Mohon ampun dosa begitu banyak. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ucok untuk doanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pertemuan kelompok Bible Study atau kelompok KPA pendalaman Alkitab dari kelompok 1 kelompok diskusi sekolah Sabat. Dan pada malam hari ini Bapak Aan Panggabean yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya jika ada saudara-saudara yang mau bersaksi dan mau mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan, saya persilakan. Oke, jika tidak ada yang mau menyampaikan ucapan syukur atau menyaksikan kebaikan Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dahsyat ya. Berdua Opa Halisista Lili akan bersaksi melalui lagu. Oh, silakan. Nggak apa-apa ya. Silakan Oma Tineke. Bentar sih sebenarnya.
jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kau tahitkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Yakubus dan Oma Tineke untuk lagu pujiannya. Waktu yang indah ini saya berikan kesempatan bagi Bapak Aan Panggabean untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, karena kesempatan di malam hari ini adalah jemaat kita belajar untuk berbagi kepada jemaat dan tamu-tamu. Amin. Silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Apakah merasa diberkati Tuhan sampai saat ini? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Ya, kita rasakan berkat Tuhan yang begitu melimpah ya. Terutama kami, khususnya Jemaat New Baik, kami baru mengadakan KPA yang dua minggu kedua ya. Kami begitu banyak melihat lonjakan-lonjakan para peserta yang hadir. Itu menandakan bahwa banyak orang-orang sekitar kita, saudara sekalian, yang masih merindukan firman-firman Tuhan untuk kepenatan jiwa mereka. Mereka sudah sangat lelah dalam menghadapi dunia ini. Tapi dengan mudah-mudahan dengan firman yang akan kita sampaikan akan memuaskan jiwa mereka yang lelah. Baik, sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kebutuhan kami yang sangat mendesak pada saat ini ya Bapa, yaitu kehadiran Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus Bapa dalam kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah firman yang akan kami pelajari dan kami dengar ya Bapa, dapat mengubah kehidupan kami lebih dekat kepada Bapa, sehingga kami menjadi terang dan garam di sekitar kami ya Bapa. Engkau jamah lidah hamba-Mu Tuhan yang akan melakukan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu dan puji-pujian bagi-Mu ya Bapa. Rendahkan kami Tuhan di bawah kaki salib-Mu, karena Engkau-lah yang besar itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, sekalian, kita ini adalah KPA ya, kelompok pendalaman Alkitab. Artinya kita sedang mendalami Alkitab, belajar bersama-sama. Jadi tidak ada guru di sini. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian, silakan pegang Alkitab karena kita akan bedah ayat Alkitab. Saya kasih waktu 1 menit untuk membawa Alkitab kita. Baik,
Kita akan coba belajar firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Saya akan, biar semua aktif ya, saya tunjuk aja ya. Bapak John di ayat 5 bisa, Bapak Ibu Lili di ayat 6, Bapak Ucok di ayat 7, Ibu Asti di Tonga ya, ayat 8, Ibu Helda di ayat 9, dan Ibu Frida di ayat 10, Pendeta di ayat 11, Ilu di ayat 12, dan Ibu Janet, bisakah dengan saya ayat 13? Siap. Oke, dimulai dengan Matius berapa, Kak? Matius 8 ayat 5 Pak sampai 13. Biar semua aktif. Oh, 8 ya, sebentar. Ayat 5 sampai 13. Ya, Yesus menyembuhkan. Siapa yang baca pertama, Pak? Siap, Bapak. Silakan, Pak. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Lanjut apa? Belum di-unmute. Masing-masing sudah dibagi ya. Ibu Lili ayat kedua. Ayat 6. Tuan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Siapa ayat 9 tadi? Ayat berapa? 7. Ayat 7. 7 saya. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Baik. Selanjutnya siapa yang ini? 8. Ibu Asti. Ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat Silakan. 9, Ya. sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah akan jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lanjut. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Kan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan pelajari dari ayat 5 sampai 13 ini. Apa sudah ada yang dapat pelajarannya? Kita akan bedah ayat ini satu persatu. Ya, saya beri kesempatan. Apa ada yang bisa dapat ngasih pengerjaan di ayat 1, di ayat 5? Baik. Permohonan seorang perwira. Seorang perwira, Pak. Ya. Perwira pada Yesus, Ya. Yesus. Dia memohon ayat selanjutnya untuk menyembuhkan hambanya ini. Oke. Itu. Secara umum ya, Pak ya. Ya. Baik, saudara, kita akan belajar sama-sama. Berarti kita mulai ayat pertama, ketika ya. Saya ambil dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika itulah menggambarkan suatu waktu yang sangat singkat ya, ataupun ringkas,
menerangkan tentang suatu peristiwa yang kita ingat dalam memori sudah lalu. Artinya, saudara, ini menggambarkan bahwa Yesus menggambarkan suatu peristiwa yang penting di suatu tempat. Ya, ini dalam sebelum saya baca ini, saya tertampar, saudara. Kenapa? Karena saya belum bisa mengungkapkan kata ketika dalam pelayanan saya. Artinya menyentuh hati saya untuk kita semua. Apakah kita bisa menggunakan kata ketika dalam pelayanan kita, saudara? Sudah berapa lama kita mengenal kebenaran? Pernahkah kita punya satu peristiwa yang sangat besar dalam hidup kita dalam pelayanan Yesus? Silakan jawab masing-masing, saudara. Baik, ketika Yesus, ya, saya akan bedah ini Yesus ini siapa, oke? Banyak orang kita pasti sudah tahu siapa Yesus yang bilang 100% Allah dan 100% manusia. Tetapi saya tidak mau bahas 100% Allahnya. Saya membahas 100% manusia. Bagaimana Yesus, ya, sebagai manusia biasa yang mempunyai mujizat sangat besar dan memberkati orang-orang banyak pada saat di zaman Yesus. Oke? Apakah kita yakin, saudara, bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yesus itu adalah manusia. Baik, seperti yang kita di hari Senin, ya, dikatakan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% adalah manusia. 100% Allah. Itu di KPA Bang Yucok, ya, di Senin lalu mengatakan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya. Itu kita dapat dalam Filipi 2 ayat 7. Boleh ada seorang mengambil Filipi 2 ayat 7 membacakannya? Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba jadi sama dengan manusia. Baik. Filipi 2 ayat 7. Oh, kalau Bang Ucok udah hafal nih, Bang, ya. Artinya mengosongkan, artinya, saudara, berarti Yesus telah mengosongkan dirinya dengan konteks bahwa Yesus tidak membawa kuasa begitu di dalam kehidupan di dunia ini. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, itu rupa manusia, tanpa kuasa atau suatu power atau sesuatu kelebihan yang dia punya di kerajaan surga. Jadi dari ayat ini kita meyakini dan melihat bahwa Yesus benar-benar 100% manusia ketika dia lahir dunia ini. Baik, selain itu kita akan lihat apakah benar Yesus sebagai 100% manusia. Ya, pertama, Yesus dilahirkan normal. Ya, itu menunjukkan dia sebagai manusia, bukan tiba-tiba aja ujuk-ujuk dia pengen hadir di dunia. Tidak. Dia hadir dalam proses normal, melahirkan seperti biasa ibunya, dan dia lahir seperti biasa. Oke? Kedua, Yesus tumbuh kembang seperti anak-anak normal. Dia berkembang seperti biasa, dan itu terdapat di dalam Lukas 2 ayat 40 yang mengatakan bahwa Yesus bertumbuh normal seperti anak yang lain, ya, dan dia sangat disukai orang lain. Yang ketiga, membuktikan Yesus sebagai manusia adalah Yesus pernah mengalami lapar, haus, ya, marah, ya, itu banyak dalam Alkitab. 40. Ya, dan yang paling penting adalah Yesus mengalami penderitaan. Saudaraku sekalian, ini yang konteks yang sangat saya senangi, ya. Yesus itu seperti yang minggu lalu saya bilang, Yesus itu bukan otoriter. Ya, dia tidak hanya ngomong, tetapi membuktikan bahwa dia melakukan sesuatu sebelum memerintahkan kepada kita. Dia mengalami sesuatu sebelum dia berikan pengalaman kepada kita. Contoh penderitaan. Apakah Yesus menderita? Menderita. Menderita di mana, Ibu? Pada saat kapan dia menderita? Kandang domba. Di kandang domba. Itu satu penderitaan menurut Ibu, ya. Terus apa lagi, Ibu? Dia disesah, dipukul, dimaki, dirotan, dan lain sebagainya. Baik, Pak. Jadi Yesus menderita bukan pada saat dia sudah lahir dunia, pada saat masih di kandungan pun dia sudah menderita. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Saya coba membawa pikiran kita ke kejadian dulu, ya. Ini ibunya Yesus, Maria. Oke?
dia mengandung sebelum menikah. Coba kita bayangkan seorang perempuan yang baik-baik, tidak ada suami, tidak mengandung. Bagaimana menderitanya Ibu Maria, yang sudah pastilah dia akan dicaci, dicibirkan orang lain. Kedua, pas dia lahir, dia diburu oleh Raja Herodes untuk dibunuh, ya. Dan ketiga, seperti Ibu tadi Asti mengatakan, dia lahir di kandang domba. Dia di palungan itu artinya tempat makanan hewan. Saudara bayangkan bagaimana baunya itu kandang domba. Jadi saudaraku sekalian, jikalau kita semua mengalami penderitaan, ya jangan bangga deh. Penderitaan itu masih B aja, artinya biasa aja. Kalau Yesus penderitaannya banget, dia menderita banget dunia ini. Kita belum seberapanya kalau dalam menderita di dunia ini dibandingkan dengan Yesus. Jadi saudaraku, penderitaan jangan dianggap suatu masalah bagi kita. Karena Yesus sendiri sudah memberikan pengalaman kepada kita bahwa dia lebih menderita pada kita semua. Baik. Konteks yang saya mau ajarkan adalah apa? Saya bukan istimewa, bukan masalah Yesus Yesus manusia, tetapi apa kelebihan Yesus ini bagi kita? Dia sama-sama 100% manusia. Dia manusia, kita manusia. Tapi kenapa dia selalu apa istimewanya Yesus? Ya, sepertinya dia punya suatu kuasa, power yang bagaimana? Dari mana dia dapatkan itu? Ada yang bisa menjawab saya, saudara? Ada yang bisa bantu saya? Padahal dia manusia 100%, sama kayak kita. Dia tidak menggunakan kealahannya. Karena kenapa? Tadi di Filipi 2 ayat 7 dikatakan, dia mengosongkan dirinya, benar-benar full, kosong, tanpa kuasa. Tetapi perbuatannya selalu ajaib. Bisa bantu saya? Ya, baik. Dia menderita. Dia dilahirkan darah dan daging, sama dengan saudara. Darah dan daging manusia, sehingga dia harus menderita. Jadi karena kemanusiaannya dia harus menderita. Karena kemanusiaan dia harus mati di kayu salib. Kalau bukan manusia, dia tidak mungkin akan mati di kayu salib. Makasih. Baik, Pak. Pertanyaan saya adalah begini. Apa istimewanya Yesus? Padahal dia 100% manusia, kita juga manusia. Kenapa dia selalu seperti ajaib perbuatan-perbuatannya? Ya karena dia manusia. Maka dia selalu berdoa kepada Allah Bapa. Pada Allah Bapa. Kekuatan dari Allah Bapa. Setiap saat dia datang mencari Allah Bapa karena dia manusia. Harus meminta pertolongan dari Allah Bapa. Makasih. Baik, terima kasih Pak Opa Jakobus ya. Ya, jadi jawabannya benar Pak ya. Boleh saya kasih sedikit? Oh silakan Pak Joni ya. Jadi pertanyaan tadi itu kalau saya simak, kenapa Yesus begitu istimewa? Ya, semua dibikin keajaiban. Karena kalau di Alkitab disebutkan bahwa Yesus itu anak Allah dan Yesus dan Firman itu sudah menjadi manusia. Nah itu keistimewaannya di situ ya. Karena dia menderita memang karena dia jadi manusia biasa. Ya seperti Bapak tadi katakan ya, dari seperti manusia biasa, mempunyai darah, mempunyai daging dan sebagainya. Itu saja pendapat Pak. Baik Pak John. Kalau menurut Opa, ya, terlepas dari kealahan, dia tidak gunakan untuk kealahan. Kemanusiaannya, kita berbicara tentang kemanusiaannya. Jadi kealahan terlepas. Dia sudah kosongkan kok. Sekarang manusianya, kok hebat dia, luar biasa. Karena dia selalu bersandar kepada Allah Bapa. Dia datang dia sebagai manusia biasa, penuh dengan kelemahan. Dia minta kekuatan dari Allah Bapa. Dia lepas itu kealahan. Terima kasih. Baik, ya kita mulai hidup ya, saudara sekalian. Inilah KPA ya, pendalaman Alkitab. Ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Ya, biar tambah rame. Ya, silakan Mbak. Jadi arti menghampakan diri ini, dia kan penuh. Kalau kita memang hampa, dia kan penuh dengan segala kuasa kemuliaan. Tapi waktu nujul ke dunia, yang pertama kali Filipi 2 katakan menghampakan diri itu mengosongkan diri. Artinya pertama, dia menjadi manusia nggak berdaya, yaitu bayi. Bayi bukan bayi sakti. Kalau di Quran bayi sakti bisa ngomong, bayi Yesus itu. Alkitab malah enggak. Bayi normal,
Ya. Makanya waktu terancam bunuh oleh orang tuanya dibawa mengungsi ke Mesir. Kalau tidak menghampakan diri, dia nggak perlu mengungsi. Malah jadi sakti, mandraguna kalau kata bahasa pewayangan, sakti. Ya. Dia memang menghampakan diri jadi bayi. Jadi datang ke dunia bukan menjadi orang dewasa yang jago bela diri atau segala macam, enggak. Memang jadi bayi, itulah menghampakan diri yang pertama. Jadi bayi dia. Nah, setelah gede pun tetap menghampakan diri. Kenapa? Jabatan diambil jadi hamba. Ya hamba. Memang nabi dia rasul hamba aja. Ya, ini jabatan hamba ini jabatan kosong, saudara. Ya, jabatan yang nggak ada kuasa. Sebuah jabatan ada kuasa di levelnya masing-masing. Mau sultan, direktur, manajer itu ada kuasa. Tapi hamba itu nggak ada kuasa. Maka benar-benar menghampakan diri. Jadi hamba itu kuasanya, haknya apapun sudah diambil alih oleh tuannya. Makanya kalau berani mengaku hamba Tuhan, para pendeta itu siapa aja, tapi baru dikata-katain sudah emosi. Kalau hamba itu nggak boleh melawan, maka digaplok pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu hak karena dia hamba. Ya, menghampakan diri itu. Jadi banyak kita tidak paham itu menghampakan diri itu. Kalau kita mengaku hamba Tuhan, coba naik mobil, dipepet dikit emosi kita, langsung klakson kuat-kuat, langsung memaki. Tapi hamba Tuhan kita. Ya, disusahin orang emosi. Nggak usah di luar, di dalam gereja aja. Di dalam gereja tersinggung kita. Seorang hamba tidak ada hak untuk tersinggung. Karena apa? Hamba tuh hamba. Tak boleh tersinggung. Urut dada saja. Dimaki dia, urut dada aja. Itu hamba. Tapi kalau kita tersinggung bukan hamba kita. Kita berisi berarti. Ada hak kita. Nah, sekarang hubungannya dengan pencobaan ya, betul yang Pak Jakob bilang ya, bahwa dia 100% bergantung kepada Bapaknya. Sebagai contoh soal untuk kita, contoh yang sempurna. Kalau kita sebagai manusia seperti Yesus, kalau bergantung pada Bapa, apapun pencobaan bisa kita lalui. Amin gitu doang. Biar ya dong, betul nggak? Bisa. Jadi bukan karena dia ilahi, tapi karena dia bergantung sama Bapaknya. Itu contoh soal. Kita bergantung sama Bapak yang akan take care untuk kita. Tetapi jangan lupa, untuk orang lain, dia pergunakan keilahiannya. Bahkan dia mau orang lain tahu siapa dia. Maka dia mengampuni dosa. Maka orang Yahudi melotot, toh kurang ajar anak si Yusuf. Siapa dia? Dia dalam rangka memperkenalkan dirinya sebagai Allah. Itu loh. Jadi kalau untuk orang lain, dia mau orang lain tahu siapa dia. Bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah. Bayangin, angin ribut aja. Hanya dia bersabda, ngin, redalah. Diam angin itu. Ya ini bahasa saya, ngin, kan angin. Ngin, teduhlah, diam. Atau dipanggil Lazarus yang udah mati 4 hari. Itu keilahiannya itu, bukan kenabiannya. Kalau kenabian, kemanusiaan, pakai toa pun berteriak-teriak, Lazarus keluar, nggak bisa. Kecuali berdoa dulu. Yesus nggak pakai berdoa dulu, langsung. Dia punya kuasa itu. Dan itu dia nyatakan untuk orang lain, agar orang lain cepat diubah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beginilah kalau kita ada KPA orang senior ya, jadi enak dan terang. Jadi saya tambahkan ya. Jadi kenapa Yesus begitu istimewa? Benar kata dari Bapak Jakobus, Bang Ucok tadi ya, bahwa Yesus itu menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan berdoa. Ya, itu kita dapat temui dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Ya, kita baca aja. Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Dan satu lagi Markus 1 ayat 35 dan Markus 6 ayat 46. Silakan kita baca sama-sama. Kita dalam Alkitab saudara. Kita baca satu-satu. Yohanes 11 ayat 41 42. Ada yang dapat? Ayat 32 ya. Yohanes 1 ayat berapa? Yohanes 11 ayat 41 42, Pak. 11.
Yohanes 11 ayat 41. Berdua. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Jadi kita lihat bahwa Yesus berdoa kepada Bapaknya. Jadi dia menggantungkan dirinya kepada Bapa. Baik. Tadi saya kasih ke Markus 1 ayat 35, yang sudah dapat? Ini semua mengenai apa yang dilakukan Yesus setelah kejadian di dunia, membuktikan dia bergantung penuh kepada Allah. Dia selalu berdoa. Markus 1 ayat 35. Silakan bacakan. Markus 1 ayat 35. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Oke. Yesus berdoa. Yesus, saudaraku, kenapa Yesus penuh kuasa? Karena dia bergantung penuh kepada Bapaknya dan berdoa. Rajin berdoa. Ya, selalu berdoa, Bu ya. Dan yang kedua adalah Yesus menuruti segala perintah Bapaknya. Kita dapat pada itu dalam Yohanes 12 ayat 49. Kalau ada yang bisa baca Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 2 ayat 49. Yohanes 2 ayat 49. Yohanes 12 ayat 49. Kita akan bacakan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudaraku, ya, jadi Yesus menuruti segala. Itulah makanya, saudaraku, Yesus itu manusia biasa, tetapi mempunyai hikmat yang besar karena dia bergantung kepada Allah dan selalu berdoa dan menuruti semua perintah Bapaknya. Baik. Kita baru masuk ke ini nih, baru Yesus doang ini. Jadi akan kita bahas lagi masalah Kapernaum. Saudaraku, ada yang tahu Kapernaum apa? Apa itu Kapernaum? Kapernaum itu salah satu kota di tepi pantai. Kota. Ya. Di tepi Galilea. Salah satu kota. Jadi benar. Jadi adalah satu kampung nelayan yang di seberang Danau Galilea. Artinya apa? Artinya itu masih daerah Israel, bukan? Daerah Yahudi ya. Nah, Galilea. Ya, Galilea. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai perempuan dari Siro-Fenisia, ya, di mana perempuan inilah seorang yang bukan Yahudi ya. Yahudi. Konteksnya adalah berarti bahwa Yesus sedang menginjil keluar orang Yahudi. Nah, di sini Yesus juga sedang menginjil. Tetapi dia berada di wilayah Israel, artinya orang Yahudi, berarti orang kalangan sendiri. Tetapi saudaraku, aplikasinya adalah bahwa Yesus diperintahkan Bapaknya untuk kembali ke Kapernaum karena ada jiwa-jiwa yang datang dari luar kandang, artinya bukan dari orang-orang Yahudi sendiri, yaitu perwira ini. Jadi ke dalam hidup kita juga begitu, saudaraku. Jadi kita juga harus menginjil, jangan fokus keluar juga. Ke dalam kita harus menginjili. Kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, apakah saudara kita, bapak kita, ibu kita, kakak kita, adik, sepupu yang belum mengenal kebenaran. Itulah tugas kita untuk memberitakan kebenaran ini kepada yang belum mengenal kebenaran. Dan bahkan juga orang-orang yang satu gereja dengan kita yang sudah yang bukan saya tidak mengatakan lari ya, sudah lama tidak aktif ya, tidak aktif dalam gereja. Kita harus menginjili mereka dengan cara bagaimana, saudaraku? Ya, kita sudah sama-sama tahu dan kalau kita dalam kebenaran sudah tahu. Kita harus menghidupkan karakter Yesus. Kita harus menginjil bagian perkataan, perbuatan dan sifat kita. Dan yang paling penting adalah kita harus mendoakan. Berdoa juga adalah salah satu cara untuk menginjil orang kepada kita. Nah, tapi terkadang saudaraku sekalian, kita kadang tidak mengerti bagaimana cara menginjil. Ya, bagaimana? Bingung, kadang bingung. Padahal sebenarnya simpel, saudaraku. Kita
Yang penting adalah punya backup dulu dan niat dulu untuk bagaimana cara kita menginjil. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan bahwa kalau kita kurang hikmat untuk menginjil, ya, Yakobus 1 ayat 5 dikatakan bahwa jikalau kita kurang hikmat, berdoa saja, maka Tuhan akan memberikan cara bagaimana Dengan cuma-cuma. Jangan cuma-cuma. Yakobus 1 ayat 5, ya. Tuhan akan memberikan cara bagaimana kita menginjili seseorang. Intinya kembali lagi berdoa. Berdoa, hanya doa yang bisa meruntuhkan ketegaran tengkuk orang. Kalau kita pribadi nggak akan bisa. Tidak bisa. Baik, kita ini siapa yang datang? Perwira, ya. Seorang perwira yang kita tahu bahwa perwira ini pada zaman dulu adalah zaman di mana bangsa Israel sedang dijajah, ya. Jadi perwira inilah saya coba cari dalam bahasa Roma, namanya primus, bukan nama. Kalau dulu perwira itu pangkatnya primus spolus. Kalau sekarang itu dikategorikan yang setingkat dengan kapten atau mayor lah, di mana perwira ini membawahi 100 orang prajurit, ya, 100 orang. Berarti konteksnya adalah dia bukan orang sembarangan, ya, dia orang pejabat tinggi yang punya kedudukan, yang punya kehormatan di bangsanya. Nah, dia adalah seorang penjajah, ya. Konteks ingat, ini Israel sedang dijajah oleh bangsa Roma, ya. Kita tahu tidak mungkin seorang Yahudi atau seorang Israel menjadi perwira di bangsa Roma karena kita adalah jajahan, ya. Tetapi dikatakan situ bahwa dia datang mendapatkan Yesus, oke? Artinya apa, saudaraku? Kita sudah tahu, ya. Seorang pejabat tinggi datang kepada bisa dibilang jajahan atau bawahan lah. Bagaimana? Artinya bahwa dia mempunyai salah seorang pejabat tinggi yang mempunyai kerendahan hati, bahkan mau menjumpai Yesus yang adalah jajahannya. Jadi konteksnya lah, kalau itu dia mempunyai kerendahan hati yang menghargai Yesus. Karena apa? Karena dia mempunyai karakter Yesus, yaitu kerendahan hati, ya. Dan dia menganggap Yesus orang luar biasa, sehingga begitu mendengar Yesus datang ke kepadanya, dia langsung menjumpai, ya. Artinya dia memiliki suatu karakter yang betul-betul rendah hati. Kita lihat di ayat sebelum berikutnya bahwa dia pun datang ke Yesus itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena apa? Karena hambanya sedang terbaring sakit dan lumpuh. Saudaraku, mungkin kita, ya, bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Tetapi jikalau kita memiliki karakter Yesus dengan memiliki kerendahan hati, kita mempunyai sesuatu yang tidak mungkin itu, yang tidak dimiliki orang lain. Yesus itu bukan siapa-siapa, saudara. Dia itu orang jajahan pada zaman dibandingkan dengan perwira ini. Dia adalah dari segi ekonomi, dia adalah seorang yang dari ekonomi lemah, ya, tidak orang kaya, tidak punya harta, saya bilang begitu. Tetapi sebetulnya dia yang mempunyai kerajaan surga ini, ya kan? Tetapi karena kerendahan hatinya, dia bahkan memilih untuk lahir di kandang domba. Saudara, begitu mulianya kita punya Allah, begitu sempurna ya Yesus dalam kerendahan hatinya. Dia bisa saja meminta kepada Bapaknya lahir sebagai raja atau lahir sebagai orang kaya, tetapi dia tidak memilih itu. Karena apa? Karena dia memiliki kerendahan hati. Nah, itulah Tuhan yang kita kenal selama ini, saudara. Nah, sedangkan bangsa Yahudi sendiri, ya, pada zaman Yesus tidak memiliki kerendahan hati. Bahkan dia memiliki ketinggian hati. Dia bahkan menolak raja mereka yang mereka nantikan selama itu. Tetapi karena ketinggian hati mereka akhirnya menolak dan bahkan menyalib Yesus. Ke kita, saudaraku, kita bisa saja mengaku sebagai umat Kristen, mengaku sebagai umat Tuhan, mengaku sebagai anak-anak kerajaan, mengaku orang-orang yang sudah mengenal kebenaran.
Tetapi dalam praktiknya, saudaraku, kita sering meninggikan hati kita, ya. Kita sering sekali menyombongkan diri kita tanpa kita ketahui. Sebagai contoh lah ya, di dalam zaman sekarang ini ya banyak cara, banyak aplikasi lah saya bilang gitu yang bisa menyombongkan diri kita. Contoh, maaf saya nggak mau menyinggung seorang, kita membeli sesuatu barang lah, ya keperluan dapur lah. Oke, konteksnya kita satu klik aja di Facebook sudah nyebar kemana-mana. Oke, apa itu bukan satu kesombongan, saudara? Sering kita merasa tidak sadar bahwa itulah satu kesombongan, itulah satu pujian buat diri sendiri, itulah satu kesalahan yang kita tidak sadari yang sudah dibina setan selama ini. Gitu. Kita selalu melakukan dosa tidak sadar. Nah, kita juga sering merasa sombong rohani. Apalagi, maaf, kita konteks dalam umat Tuhan ya, umat yang merasa sudah istimewa. Seperti saya bilang tadi, kita terlalu menginklusifkan diri kita, sehingga kita kadang-kadang menganggap agama orang lain salah. Tapi apa jawab Tuhan, saudaraku? Kalau kita tekuni ini kesalahan ini, saya minta ada yang membaca di Matius 7 ayat 21-23. Apa yang akan jawab Tuhan kepada kita kalau kita menyombongkan diri atau meninggikan diri kita? Matius 7 ayat 21 dan 23. 1-3. Atau ayat 23 aja. Matius 7 ayat 23. Pak John bisa? Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, Yesus berkata apa? Nyahlah kamu. Jadi kita selama ini kita sering merasa sudah dalam kebenaran, sering kita merasa berbuat nubuatan, sering kita merasa sudah menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau untuk konteksnya adalah untuk kesombongan rohani, saudara, ingat Matius 7 ayat 23. Sedih rasanya kalau kita yang sudah merasa misalnya kita tersalib karena kita melakukan apa yang dibilang Yesus, tetapi konteks rohani kita untuk kesombongan. Ingat 7 ayat 3, nyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Sakit kan? Sakit, saudaraku. Jadi rendahan hati adalah salah satu karakter Yesus yang harus kita punyai dalam hidup. Nah, pada zaman Yahudi itu tidak, mereka meninggalkan Yesus, meninggalkan hati mereka, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Itu salah satu bentuk bahwa mereka adalah sombong rohani. Mereka tidak menerima pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak terima dengan keajaiban-keajaiban yang pernah ditunjukkan kepada mereka sama Tuhan Yesus. Karena mereka menganggap, ini siapa? Yesus ini siapa? Anak tukang kayu, anak Yusuf. Mereka merendahkan Yesus. Makanya Alkitab mengatakan, barang siapa yang merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan hatinya akan direndahkan. Itu terbukti pada bangsa Israel. Pada tahun 70, ya, pada 31 tahun waktu mereka membunuh Yesus, ingat pada tahun 70 bahwa semua ribuan orang-orang Yahudi mati dibunuh pada zaman itu. Selain itu, sejarah mencatat bahwa pada zaman Holocaust, pada zaman Hitler ya, kita tahu sejarahnya. Bangsa Yahudi habis dibasmi oleh Hitler. Itu artinya apa, saudaraku? Ya, saya pesankan kepada kita, ke orang-orang tua sekalian, bahwa kita selaku orang tua jangan pernah meninggikan hati kita. Karena ingat, anak cucu kita akan menanggung beban, derita yang kita buat. Itu dialami oleh bangsa Israel. Tetapi kalau kita merendahkan hati kita, percayalah,
bahwa kita anak-anak kita akan merasa berbahagia. Baik, ini masih di ini loh. Masih di ayat 1, belum bergerak ya. Inilah yang salah satu istimewanya kalau kita belajar Alkitab. Kalau kita pahami, kita tanya dan mengapa dan siapanya, tidak terasa waktu sudah hampir jam 8. Ya, saya hanya dikasih waktu sampai jam 8 doang. Ya. Jadi saya mau tekankan di sini saudaraku bahwa karakter Yesus yang terbaik adalah rendah hati. Oke? Saya mau kasih ayat terakhir. Saya tidak mau kita akan buat seri aja nih pelajaran karena sudah jam 8, jam saya jam 8 kurang 5 menit ya. 5 menit. Jadi saya mau kasih ayat terakhir. Mungkin kita akan lanjutkan di seri yang KPA berikutnya di ayat Efesus 4 ayat 2. Mungkin ada yang bisa membacakan? Efesus 4 ayat 2. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Baik, saudaraku, panggilan saya pada saat ini adalah kita sudah adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Dan kita sudah orang-orang yang melihat kejadian-kejadian yang dialami orang yang mengalami tinggi hati. Semua adalah binasa. Jadi kita ketika pelajaran malam inilah, marilah kita seperti yang Efesus 4 mengatakan bahwa marilah kita selalu rendah hati dan sabar. Saudaraku, saya minta izin karena saya jam 8. Memang saya dibatasi sampai jam 8. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aan Panggabean dalam pelajaran pada malam hari ini. Jika ada saudara-saudara, ada 1-2 menit ke depan untuk mau menambahkan ataupun mau bertanya, kami persilakan. Coba tambahkan sedikit tentang kemanusiaan dan kealahan daripada Yesus. Ketika di Bukit Zaitun, Yesus dalam pergumulan yang luar biasa, yang Nyawat katakan seperti keringat darah. Apa yang dia gumuli? Yang dia bergumuli, dia mau milih kemanusiaannya atau kealahannya. Ini yang sedang dia bergumul. Kalau dia lihat kemanusiaan, aduh saya akan dibunuh, saya akan disalibkan, saya akan disesat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sebagai kealahan, bahkan semua ini yang habis, mereka akan dikalahkan. Nah, mana yang dia harus pilih sampai dia berkeringat darah? Datanglah Elia dan Musa menghibur dia, dikuatkan dia, sehingga Yesus berdoa dikatakan, kalau boleh piala ini berlalu deh. Karena pergumulannya luar biasa. Untuk dia pilih, dia choice mana manusia atau kealahan. Ternyata mereka berdua datang menghibur kepada Yesus. Dia pun biarlah piala ini berlalu. Jadi kemenangan datang tiap pakai kemanusiaannya sebagaimana misi dia dari surga harus menyelamatkan manusia, maka dia pakai terus itu kemanusiaan sampai mati di kayu salib. Terima kasih. Terima kasih Opa Yakobus untuk tambahannya. Jika ada lagi yang mau menambahkan ataupun mau bertanya, silakan. Saya mendapatkan pelajaran dari pelajaran malam ini tentang bagaimana kita harus memiliki kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu perlu waktu untuk kita bisa memilikinya. Dan tidak semerta-merta kita bisa seperti hati kita dibalik. Ada proses di dalamnya dan kita harus belajar untuk merendahkan hati. Dan kita tidak bisa juga mendapatkan kerendahan hati itu kalau kita juga tidak bisa dekat dengan Tuhan. Sama seperti Yesus dekat dengan Bapa,
Bapa memberikan kuasa kepadanya sehingga Yesus bisa merendahkan dirinya. Demikian juga ketika kita dekat dengan Yesus, kita bisa memperoleh kerendahan hati itu. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Kita bisa menjadi orang yang sombong dengan apa saja yang kita miliki. Sekecil apapun aja, kita bisa sombong dengan apa saja, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan wajah kita, dengan pakaian kita, dengan mobil kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, jangkauan-jangkauan orang-orang yang kita mau jangkau. Cenderung daging kita ini sangat lemah untuk kita bisa jadi sombong. Makanya tadi di Efesus 4 ayat 2, di sana ditekankan bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus penuh dengan kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Jadi kerendahan hati Yesus menjadi bagian kita, lemah lembutnya hati Yesus menjadi bagian kita, dan kesabarannya Yesus boleh menjadi bagian kita. Dan itu kalau kita minta kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, saya sangat berdoa pada malam hari ini, kiranya ini boleh ada di dalam hati kita semua. Amin. Amin. Sedikit mau kasih komentar. Itu contoh yang pembicara tadi bawakan bagus soal sombong, merendah hati ya. Hati-hati memposting sesuatu di media sosial. Kalau kita orang mampu, hati-hati. Kalau tidak mampu, lain cerita ya. Misal gini, saya makan makanan mewah di hotel berbintang, difoto, di-share, itu kesombongan, hati-hati. Karena saudara orang mampu. Tapi kalau saudara orang miskin, tak mampu seperti saya, itu bikin begitu, mungkin jadi kesaksian. Kalau orang nanya, kok bisa? Ya, saya dimampukan. Itu. Pokoknya kalau kita orang mampu, hati-hati. Pergi ke luar negeri, di bandara, di foto. Orang nanya kan kemana? Mau ke Amerika. Itu orang posisi orang mampu. Tapi kalau posisi tidak mampu, orang tanya kemana? Aduh, ada pelayanan di bawah seseorang. Itu lain lagi ya. Jadi kalau share foto makanan, apa kegiatan di media sosial, hati-hati kita. Itu tipis banget kesombongan itu loh. Kita merasa nggak sombong, tapi itu pengejawantahan. Contoh soal sombong sebenarnya gitu loh. Ya, kan pamer. Makan apa aja yang apalagi yang wah-wah dipoto, di-share kemana-mana. Ya, nah, ini saya pikir contoh sederhana yang kita mungkin suka lakukan. Makasih. Amin. Terima kasih ya untuk nasihatnya, benar sekali. Jari kita ini bisa bikin kita jatuh dalam dosa, bisa bikin orang lain menjadi iri hati, bisa bikin orang jatuh dalam pencobaan. Dengan 1 detik kita pencet, bisa bikin orang jatuh dalam pencobaan. Dan biarlah kita semua lebih bijaksana pada malam hari ini dengan pelajaran yang luar biasa, meneladani teladan dan tabiat Yesus. Dan tabiat-tabiat yang tidak layak ini tidak akan layak dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi orang sombong, tidak ada lagi postingan di surga. Yang masuk dalam kerajaan surga adalah hati yang suci, yang sudah disucikan, bukan di surga. Di bumi ini kita dipersiapkan untuk disucikan. Jadi saudara-saudara, kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama dengan Dia sepanjang hari, meminta kuasa daripadanya untuk kita bisa taat melakukan setiap perintahnya, dan minta Dia mengubah tabiat-tabiat kita yang tidak layak dalam kerajaan surga. Mungkin Opa bisa tambah sedikit? Oh, silakan Opa. Baik, terima kasih. Di surga tidak ada cacat. Di surga tidak ada noda, dosa sedikit pun tidak ada. Nyonya White katakan kalau kita masuk ke surga, kita harus mulai kudus di dunia ini. Kita harus kudus, bersih, suci dari dunia ini, baru kita bisa mencapai surga. Jadi bagaimana supaya kita menjadi kudus dan suci di dunia ini? Kita harus mencapai tabiat seperti tabiat Kristus. Nyonya White katakan itu adalah pekerjaan seumur hidup untuk mencapai tabiat seperti tabiat Kristus. Nah, kalau kita sudah mencapai tabiat Kristus, maka kita akan mencapai kerjaan surga. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara, dan terima kasih Opa untuk tambahannya yang luar biasa. Mari kita terus berjuang, percaya, meminta kepada Tuhan untuk Dia terus sucikan tabiat-tabiat kita yang tidak layak dalam kerajaan surga. Daging kita ini cenderung untuk ingin memuaskan kedagingan.
Namun dengan pertolongan Roh Kudus, saya yakin dan percaya kita semua mampu untuk bisa menangkal kekuatan si jahat yang mau menggunakan kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita menang hari lepas hari. Demikianlah pada malam hari ini acara KPA kita, kelompok 2, kelompok Bible Study, kelompok Sekolah Sabat, Gereja Nyiur Melambai, dan terima kasih untuk Bapak Aan Panggabean yang sudah menyampaikan, dan juga semua tamu-tamu yang hadir, dan juga untuk jemaat yang hadir yang sudah turut aktif di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih saudara-saudara, dan doa tutup pada malam hari ini saya serahkan kepada Bapak Pendeta Roy Pitoy, dan jika